Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat ilmu, kembali lagi di 48 Tech. Apa kabar kalian hari ini? Di tengah situasi pandemi ini, tentunya kita harus tetap bisa belajar. Walaupun kita hanya di rumah, tapi kita tetap harus produktif, harus bisa menimba ilmu. Nah, di sini kita akan mencoba suatu simulasi yang gratis, di mana kita bisa untuk mencoba suatu rangkaian, mencoba teori-teori fisika atau teori-teori lainnya dengan gratis, yaitu dengan cukup mudah teman-teman. Hanya kita bisa mengaksesnya langsung melalui dari website ya. Jadi teman-teman tinggal buka web browser-nya, kemudian masukkan alamat yaitu pet.corolado.edu. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk simulasi ini sendiri, simulasi ini dikembangkan oleh University of Colorado Boulder. Oke, jadi banyak sekali jenis simulasi di sini. Misalkan ada HTML5, kemudian ada fisika, biologi, ada juga kimia, matematika, dan macam-macam jenis simulasi lainnya di sini. Nah, untuk pertemuan pertama ini, di sesi pertama ini, saya akan menjelaskan atau mensimulasikan untuk fisika. Ya. Kita akan mencoba, kita masuk ke bagian simulasi fisika. Nah, di dalam sini ada beberapa jenis simulasi yang dapat kita gunakan. Nah, kita bisa milih nih, di sini di bagian sebelah kiri ini, slide sebelah kiri, ada tentang motion, ada tentang sound and wave, kemudian ada tentang heat and thermal, quantum, phenomena, light and radiation, electricity, magnet, circuit. Nah, di sini saya rasa cukup komplit ya, cukup banyak simulasi yang bisa kita gunakan untuk belajar di rumah ya. Jadi kita tidak perlu datang ke lab, cukup di rumah walaupun kita tidak punya alat-alatnya, kita bisa tetap melakukan simulasi. Oke, kita coba saja ya. Kita coba masuk ke bagian electricity, magnet, and circuit. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada suatu kode HTML5 dan juga ada yang bersimbolkan Java. Nah, coba kita bandingkan apa bedanya. Kita buka dulu misalkan di sini circuit construction kit DC virtual lab ya. Saya klik kanan, tab saja di sini. Kemudian saya pilih salah satu lagi yaitu yang Java basisnya ya. Nah, ini di sini saya ambil circuit construction kit DC atau AC virtual lab. Di sini simbolnya Java ya. Oke, kita coba bandingkan. Nah, ini untuk yang menggunakan HTML5. Kita coba langsung play di sini ya. Coba teman-teman klik tombol play di situ. Oke, kita tunggu dulu, ini masih loading ya. Dan coba sambil menunggu ini, kita bandingkan dengan yang Java tadi. Oke, untuk yang Java, kita tidak bisa langsung menggunakannya atau merunning simulasinya ini pada web browser teman-teman, jadi harus diunduh terlebih dahulu. Oke, kita bisa klik simbol unduh di sini, maka akan secara otomatis dia mendownload file yang berekstensi .jar atau yaitu file Java. Nah, kita tunggu dulu proses downloadnya. Oke, ini juga masih loading dan sudah selesai loadingnya. Nah, untuk versi yang HTML5 yang tadi simbolnya HTML5, kita langsung bisa gunakan teman-teman. Nah, kita misalkan cukup dengan mudah menarik sebuah lampu di sini, kemudian kita tarik, ada baterai di sini, kemudian kita tarik kabel di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kita coba langsung menghubungkan saja di sini, dihubungkan dengan di sini, dan yang kutub satunya juga kita perlu kabel lagi, kita hubungkan di bagian sampingnya. Oke,
secara default maka lampu ini langsung bisa menyala ya, karena teraliri arus listrik teman-teman. Ada beberapa value yang bisa kita tampilkan, misalkan di sini ada checklist value. Coba kita checklist, apa yang muncul adalah, nah, kita mengetahui berapa hambatan pada lampu ini, berapa tegangan pada baterai ini. Ya. Apakah bisa kita rubah tegangan baterainya? Ya, cukup dengan mudah. Kita klik kiri bagian sini. Kemudian kita atur mau seberapa besar tegangan kita butuhkan. Ya. Ketika tegangannya ini saya naikkan, maka secara otomatis ya, garis-garis kuning ini yang memancarkan cahaya ya, mensimulasikan pemancaran cahaya juga akan bertambah karena tegangannya semakin besar ya. Maka semakin terang pada lampu itu. Ketika kita kecilkan hingga mati, maka lampu itu juga mati. Oke. Ya, ini contoh pada HTML5. Ya, di sini saya akan hanya permulaan dulu untuk sesi pertama ini. Kita coba yang Java tadi ya. Oke, ini tinggal kita klik filenya. Ya, sudah selesai, kita klik langsung. Nah, maka akan terbuka file Java-nya. Kalau dilihat secara visual, tampilannya mirip dengan apa yang ada di web browser-nya. Tapi ini kita menggunakan Java. Kita coba lagi tarik di sini, kita coba tarik lampu, ya. Kemudian kita tarik baterai atau AC ya, kita coba tarik AC. AC di sini berarti adalah tegangan arus AC ya, harus bolak-balik. Satu kita hubungkan ke kaki lampu, satu kita hubungkan ke kaki power, ambil kabelnya lagi, hubungkan lagi ke lampu, dan satunya hubungkan lagi ke power ya. Nah, maka secara langsung lampu itu akan menyala. Oke. Nah, di sini kita juga menemukan suatu induktor, ada juga resistor gitu kan ya. Kita coba rangkaian lagi. Kita bisa pause di sini untuk mempause simulasi ini. Kemudian kita klik pada bagian lampu. Kita juga bisa klik kanan di sini ya. Kita bisa rubah resistansinya, kita bisa remove ya. Kali ini kita akan remove dulu. Remove ya. Saya akan mencoba untuk menggunakan induktor di sini ya. Saya tarik induktor di sini. Saya tarik kabel, saya hubungkan induktor dengan power source-nya. Bagian kiri juga saya hubungkan dengan power source-nya. Nah, ketika kita run, maka yang tampil ya, seperti ini. Tidak apa-apa teman-teman. Nah, biasanya pada praktikum di lab kita bisa pakai yang namanya osiloskop ya, untuk mengetahui seperti apa arusnya, seperti apa tegangannya. Nah, di sini sudah disediakan juga teman-teman. Kita cukup klik saja. Misalkan kita ingin lihat tegangannya, klik voltage current ya, maka akan muncul di sini. Kemudian kita cukup tarik saja probe-nya ini, kita tarik ke kabel yang kita ingin baca. Nah, maka secara langsung ya, real time tegangannya akan terbaca di osiloskop seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan voltmeter teman-teman ya. Ada beberapa tools di sini yang kita bisa gunakan semua. Kita ambil voltmeter, nah, cukup klik di situ, kemudian voltmeternya keluar. Sama seperti tadi, kita tinggal posisikan di mana kita akan mengukur, maka kita sudah mengetahui berapa besar tegangannya. Kemudian kita coba lagi tentang ampere meter ya. Di sini ada ampere meter, kita klik, ampere meternya akan keluar. Ini ya, ampere meternya keluar di sini.
kita bisa gunakan juga si ampere meter ini. Tentunya kalau kita mau mengukur arus, apa yang harus dilakukan yaitu memutuskan salah satu kabelnya terlebih dahulu ya. Oke, kita remove dulu, kita pasang di bagian sebelah sini, kita pasangkan dengan ini. Oke. Kemudian kita perlu satu kabel lagi yang menghubungkan ampere meter dengan power source-nya. Seperti ini ya, kita kembalikan ini pada posisinya. Maka secara real time juga ampere meter itu langsung mengukur berapa arus yang pada rangkaian ini. Misalkan kita coba untuk menaikkan tegangan di sini, ya. Kita klik bagian power source AC-nya, kemudian change voltage, kemudian kita mau rubah ke berapa besar. Dan kita coba naikkan ke jadi 40 volt ya. Kita klik dan maka secara langsung juga pengukuran juga langsung berubah ya, sesuai dengan power source-nya tadi. Karena kita naikkan, maka terbaca juga bahwa di voltmeter ini tegangannya juga naik. Kemudian kita coba kecilkan ini oscilloscope-nya. Nah, terbaca juga berapa tegangannya yang mengalir di situ, berapa arusnya yang mengalir di situ. Nah, ini bisa menjadi salah satu tools ya. Kalau biasanya kita datang ke lab menggunakan perangkat, ya, harus mengambil power source, mengambil oscilloscope, mengambil voltmeter, menggunakan induktor. Nah, di masa-masa pandemi ini, kita tetap bisa produktif di rumah, kita tetap bisa belajar di rumah dengan mudah, gratis ya. Jadi kita tidak perlu beli perangkatnya, tidak perlu menyiapkan perangkatnya, cukup di rumah, buka laptop teman-teman saja, langsung bisa disimulasikan. Nah, setelah disimulasikan, tentunya teman-teman dapat buktikan bahwa apa yang ada di teori, misalkan kita belajar tentang RLC, kita bisa masukkan induktor di sini, masukkan resistor di sini, masukkan kapasitor di sini, kemudian bisa dibuktikan apakah perhitungan yang teman-teman lakukan secara manual sesuai dengan apa yang disimulasikan di sirkuit ini. Nah, oke, untuk sesi 1 ini tentang perkenalan di PET simulasi kita akhiri dulu di sini, teman-teman. Besok akan ada seri-seri video selanjutnya ya. Kita akan coba-coba di yang lainnya, misalkan ini kita coba di radio wave, kemudian kita bisa buktikan tentang Ohm's law di sini. Kemudian kita juga bisa belajar yang lain, mungkin kita coba simulasi jenis lain, mungkin kimia, mungkin matematika, dan sebagainya. Jadi tunggu saja video-video selanjutnya di channel ini. Dan jangan lupa untuk belajar terus, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. See you guys.